Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir minggu kedua bulan Februari tahun 2025. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa kelima dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus memberi makan 4.000 orang dengan hanya bermodalkan 7 roti dan beberapa ikan. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 24, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 90 ayat 2 sampai dengan 6 dan ayat 12 sampai dengan 13. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 4 ayat 4b, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 15 ayat 32 sampai dengan 39. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 dan tanggal 12 Februari 2022. Dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 dan tanggal 13 Februari 2021. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10 cukup populer di kalangan umat, di mana karena tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak, kita bisa baca dalam Injil Markus 8 ayat 2, maka Yesus Kristus memberikan makan sampai kenyang. Kita bisa baca dalam Injil Markus 8 ayat 8, bagi kira-kira 4.000 orang. Kita bisa baca dalam Injil Markus 8 ayat 9, yang telah mengikutinya selama 3 hari. Kita bisa baca dalam Injil Markus 8 ayat 2, dengan hanya bermodalkan roti sebanyak 7 buah dan beberapa ikan. Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 8 ayat 5 sampai dengan 7. Bahkan setelah mereka makan, masih terkumpul 7 bakul potongan roti yang tersisa. Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 8 ayat 8.
Kisah serupa juga bisa kita temui pada Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21, Injil Markus 6 ayat 30 sampai dengan 44, Injil Lukas 9 ayat 10 sampai dengan 17, dan Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 13, di mana Yesus Kristus juga memberi makan bagi sekitar 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, dengan cara yang sama serta hanya bermodalkan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan potongan roti yang sisa ada 12 bakul penuh. Semua mukjizat yang dilakukan Yesus Kristus itu terjadi karena tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kita bisa baca dalam Injil Markus 8 ayat 2, Injil Matius 14 ayat 14, serta Injil Matius 15 ayat 32. Kita perlu meneladani Yesus Kristus untuk memiliki hati yang mudah tergerak untuk berbagi kepada sesama, terutama kepada mereka yang menderita, terpinggirkan, terlupakan, dan difabel. Bukan pada banyaknya pemberian, tetapi kehendak hati untuk berbagi itulah yang utama dan pertama. Selanjutnya Allah Tritunggal Maha Kudus sendirilah yang akan memberkati dan menyempurnakannya, karena yang dibutuhkan olehnya adalah kemauan dan kehendak kita untuk berbagi. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus tidak hanya memedulikan hal rohani, tetapi juga memastikan setiap orang yang mengikutinya tidak kekurangan secara jasmani. Allah Tritunggal Maha Kudus tidak akan pernah menelantarkan kita. Dengan caranya yang ajaib, bahkan terkadang di luar akal pikiran kita, Allah Tritunggal Maha Kudus pasti memberikan solusi supaya kita bisa mengatasi segala permasalahan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita juga diajak oleh Yesus Kristus untuk memiliki rasa belas kasihan, karena belas kasihan mengatasi segala persoalan hidup dan kehidupan, serta menjauhkan diskriminasi terhadap seseorang atau kelompok. Dan karena belas kasihan juga menyentuh kemanusiaan manusia, lalu menjadikan manusia sebagai insan bermartabat. Sahabat Kuntum yang terkasih, belas kasihan Allah Tritunggal Maha Kudus mendatangkan sukacita yang utuh dan penuh. Allah Tritunggal Maha Kudus yang berkuasa atas hidup dan kehidupan kita akan menyembuhkan, menyelamatkan, dan tidak akan merenggut kebahagiaan dari diri kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.